5, 4, 3, 2, 1, 0. Good morning to you, and to you. Good morning to you, and to you. Good morning, students, how are you today? Good morning, students, how are you today? I'm fine. Good morning, students. Good morning, students. Good morning, students, how are you today? I'm fine. Good morning, anak-anak. How are you today? I hope all of you fine and in well condition. It's very happy we can meet again in this lovely Monday to start our lesson in this semester. Oke. Nah, jadi Miss Eko sangat senang sekali masih bisa menyapa anak-anak meskipun lewat video. Nah, sangat disayangkan karena virus corona yang semakin menyebar, ya kan? Jadi tatap muka kita ditunda dulu. Bersabar dulu karena pasti akan segera ketemu nih kita di kelas. Yang penting anak-anak semangatnya tidak boleh kendor. Kenapa? Karena sekarang kita sudah memasuki semester genap. Jadi anak-anak harus lebih semangat lagi karena ini adalah semester penentuan anak-anak untuk naik ke kelas 3. Coba sekarang Miss Eka tanya, siapa yang mau naik ke kelas 3 ya? Wah, semua anak-anak nih sepertinya sedang semangat-semangatnya untuk naik ke kelas 3. Jadi, meskipun kita tetap belajar dari rumah, anak-anak semangatnya tidak boleh kendor. Okay, for today we are going to start our lesson. We are going to learn about tema 5. Jadi kan kemarin bukunya sudah diambil sama mama ya, sama papa juga. Jadi ambil bukunya tema 5. Kita akan belajar mengenai pengalamanku. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 dan juga 2. Oke. Jadi, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita harus berdoa dulu seperti biasa. So everybody fold your hands and let us pray. Dear Almighty God, thank you for today. Now we are going to begin our lesson. So please open our heart and open our mind. Bless our teacher and also our parents. Thank you God. Amen. Oke, bernyanyi sudah, berdoa sudah. Sekarang saatnya mulai pembelajarannya. Nah, anak-anak, buka bukunya tema 5, pengalamanku, subtema 1, pembelajaran 1. Kita mulai dari halaman 1. Let's start the lesson in 3, 2, 1. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar mengenai pengalamanku. Nah, jadi anak-anak, setiap orang itu memiliki pengalaman. Pengalaman dapat diperoleh di mana saja, seperti di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Pengalaman juga dapat diperoleh di tempat wisata anak-anak. Nah, contohnya pengalaman Benny di rumah bekerja bersama keluarga. Benny dan keluarga bekerja membersihkan kebun bunga. Nah, boleh anak-anak lihat di gambar 1 pada halaman 1 itu anak-anak. Kemudian Benny di sekolah pernah menang lomba. Benny menang lomba membaca puisi. Itu bisa anak-anak lihat di gambar 2. And then let's see, apalagi pengalaman si Benny. Nah, Benny juga berpengalaman di tempat bermain anak-anak. Pengalaman bermain gala asing. Gala asing itu dilakukan di lapangan. Nah, anak-anak boleh lihat gambar 3. Dan di gambar 4 menunjukkan Benny berpengalaman juga di tempat wisata. Benny pernah pergi ke Raja Ampat. Nah, lihat di gambar 4. Jadi Raja Ampat itu adalah sebuah kepulauan di Papua, tempat wisata yang sangat indah. Nah, kita lanjut ke halaman 2. Liburan semester 1 telah usai. Saat liburan, Benny asyik membantu di rumah. Benny membantu ibu, ayah, dan kakak. Benny membantu ibu memajang jam dinding. Benny membantu ayah memperbaiki motor. Dan Benny membantu kakak membersihkan rumah. Nah, kemarin anak-anak Miss Eka juga sudah pada kirim video ya tentang kegiatan di liburan semester 1 tentang membersihkan rumah. Wah, Miss Eka bangga sekali anak-anak Miss Eka semua mau membantu mamah membersihkan rumah. Nah, itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, membantu mama di rumah juga merupakan bentuk pengalaman anak-anak di rumah dalam membantu ibu. Jadi sudah berpengalaman, kalian sudah pernah membantu ibu membersihkan rumah, mencuci piring dan sebagainya. Nah, jam dinding di rumah Benny mati. Ibu minta tolong Benny mengganti baterainya. Jam dinding terjatuh saat dijangkau Benny. Benny meminta maaf kepada ibunya. Nah, coba lihat di sini ada percakapan antara Benny dan ibu. Benny, coba lihat jam dinding di rumah, Nak, kata ibu. Ya, Bu. Lalu si Benny melihat jam dindingnya. Wah, jarumnya berhenti bergerak, Bu, kata Benny. Lalu ibu berkata, kalau begitu apa yang harus dilakukan? Dan dijawab sama Benny, Benny harus mengganti baterai dengan yang baru, Bu. Lalu ibu bertanya lagi, maukah Benny mengganti baterainya? Dan Benny menjawab, mau, Bu. Benny anak yang baik ya. Kemudian Benny naik ke atas tangga tuh. Lalu ibu berkata, hati-hati ya, Nak. Benny pun menjawab, iya, Bu. Lah, saat menjangkau jam dinding, Benny kurang hati-hati. Lalu, wah, jamnya retak, kata ibu. Nah, kata si Benny lagi, maafkan Benny, Bu. Benny kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding, sehingga jam dinding terjatuh. Nah, ibu menjawab, iya, Nak, kedepannya Benny harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa. Nah, coba kita akan menjawab pertanyaan di halaman 3 setelah tadi anak-anak Miss Eka semua. Di halaman 4 maksud Miss Eka ya. Setelah tadi anak-anak Miss Eka semua sudah mendengarkan percakapan antara Benny dan juga ibu, kita akan mencoba menjawab pertanyaan yang ada di halaman 4. Nah, apa yang terjadi dengan jam dinding? Ya, jam dindingnya berhenti bergerak dan jatuh, ya kan? Nah, kemudian question number 2, siapa yang mengambil jam dinding? Nah, dari percakapan tadi, Benny lah yang mengambil jam dinding. Kemudian, mengapa jam dinding terjatuh? Ayo anak-anak, siapa yang tahu? Ya, karena Benny kurang berhati-hati, ya kan? Next, question number 4. Bagaimana cara mengambil jam dinding? Ya, Benny mengambil jam dindingnya dengan menggunakan apa tadi, Nak? Dia menaiki tangga atau menggunakan tangga. Lalu, question number 5. Benny telah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Benny kepada ibunya? Nah, setelah dijatuhkan Benny tadi gimana, Nak? Iya, Benny meminta maaf kepada ibunya. Nah, jadi kita lanjut ke halaman 5. Gambar berikut menunjukkan sikap santun. Sikap Benny santun kepada ibunya. Latihlah dirimu seperti Benny kepada ibunya. Benny menggunakan bahasa yang santun dalam meminta maaf. Nah, tadi si Benny berkata, maafkan Benny ya, Bu. Benny menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak. Nah, bahasa si Benny sangat sopan, sangat santun pada ibunya. Dengan bahasa yang lembut, dia meminta maaf, dia mengakui kesalahannya, dia pegang tangan mamahnya. Lalu si ibu menjawab, iya, Nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati, kamu tidak perlu tergesa-gesa. Nah, kita patut meniru sikap Benny ya anak-anak, santun dalam meminta maaf. Nah, pada percakapan tadi, Benny meminta maaf kepada ibunya karena melakukan kesalahan. Pernahkah kalian berbuat salah? Nah, apa yang kalian ucapkan jika berbuat salah? Nah, pasti setiap orang pernah berbuat salah. Pasti kalau sudah salah meminta maaf ya, karena kalimat permintaan maaf biasanya diucapkan bila kita melakukan kesalahan. Gunakan kalimat yang santun saat mengucapkan kalimat permintaan maaf. Tentu saja, remember, setiap kali kita melakukan kesalahan, kalian harus meminta maaf. Itu sudah kita pelajari berulang-ulang ya, Nak. Setiap kalimat permintaan maaf ada maknanya.
mari kita pelajari tentang kalimat minta maaf. Nah, jadi setiap kalimat itu, permintaan maaf itu ada maknanya. Ini dia berkata, Tini, maafkan aku karena aku tidak dapat datang di pesta ulang tahunmu, kata Doni. Nah, jadi di situ siapa yang minta maaf, Nak? Ada yang tahu? Ada kata Doni di situ. Berarti yang minta maaf adalah Doni. Nah, Doni yang meminta maaf kepada siapa? Tentu kepada Tini. Lalu mengapa Doni meminta maaf kepada Tini, Nak? Dari kalimat tersebut kita bisa tahu Doni meminta maaf kepada Tini karena tidak dapat datang ke pesta ulang tahun si Tini. Jadi kalimat minta maaf di atas maknanya adalah Doni meminta maaf kepada Tini karena tidak dapat datang ke pesta ulang tahunnya. Jadi setiap kali kalian melihat kalimat permintaan maaf, pasti di situ ada makna yang tersirat dalam kalimat permintaan maaf. Nah, contohnya berikutnya nih. Fani, maafkan aku ya, sudah menghilangkan bonekamu, kata si Rani. Ucap Rani. Jadi, siapa yang meminta maaf, Nak? Ya, yang meminta maaf adalah Rani. Kemudian, Rani minta maaf kepada siapa? Nah, Rani meminta maaf kepada Tini. Kemudian, mengapa Rani meminta maaf kepada Fani? Rani meminta maaf kepada Fani karena sudah menghilangkan bonekanya. Jadi kalimat minta maaf di atas maknanya adalah Rani minta maaf karena sudah menghilangkan boneka Fani. Jadi mulai hari ini anak-anak harus sudah tahu cara untuk memaknai setiap kalimat permintaan maaf. Oke. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, Benny teringat tugas gurunya. Tugasnya mengukur panjang benda. Benda yang ada di rumah. Benny ingin mengukur panjang jam dinding. Nah, jadi kita lihat di situ ada gambar Benny yang akan mengukur jam dinding dengan menggunakan penggaris, ya kan anak-anak? Pernah nggak kalian mengukur sesuatu yang ada di rumah kalian dengan menggunakan penggaris? Nah, kita bisa menggunakan penggaris nih dalam mengukur suatu benda. Alat yang digunakan Benny adalah penggaris. Nah, penggaris disebut juga mistar. Jadi penggaris dan mistar itu sama ya anak-anak. Nah, pernahkah kamu mengukur benda dengan penggaris? Ya pasti pernah lah ya kan, di kelas juga kita pernah melakukan itu dulu waktu kelas 1. Nah, sebutkan benda yang pernah diukur dengan penggaris. Nah, mungkin anak-anak pernah mengukur bukunya, ya kan? Dengan menggunakan penggaris. Mengukur pensil juga bisa dengan menggunakan penggaris panjang pensil ya, Nak. Nah, sebutkan satuan ukuran yang ada pada penggaris. Nah, satuan ukuran yang ada pada penggaris itu disebut sentimeter. Oke. Kita akan belajar tentang alat ukur panjang. Nah, alat ukur panjang ada dua, Nak, yaitu alat ukur panjang baku dan alat ukur panjang yang tidak baku. Nah, berikut Miss Eka akan menjelaskan tentang alat ukur panjang yang baku dan tidak baku. Nah, alat ukur panjang tidak baku. Nah, di kelas 1 kita sudah mempelajari tentang satuan depa, satuan jengkal, satuan langkah, dan satuan hasta. Nah, jadi apa itu satuan depa, satuan jengkal, satuan langkah, dan satuan hasta? Nah, Miss Eka akan jelaskan. Oke? Nah, jadi alat ukur terdiri dari dua jenis anak-anak. Yang pertama ada alat ukur tidak baku, yang kedua ada alat ukur yang baku. Nah, kita mulai dari alat ukur yang tidak baku. Nah, pertama ada satuan depa. Nah, satuan depa itu anak-anak adalah ukuran kalau kamu merentangkan tangan kamu, ya. Kalau kamu merentangkan tangan kamu, jadi satu satuan depa adalah dari mulai ujung tangan kanan sampai dengan ujung tangan kiri. Nah, itu namanya satuan depa. Kemudian ada satuan jengkal. Nah,
Apa itu satuan jengkal anak-anak? Jadi kita rentangkan jari-jari tangan kita, kemudian dari ujung jempol sampai dengan ujung kelingking itu namanya satu jengkal. Kemudian ada lagi bisa mengukur dengan langkah. Nah, jadi tinggal kamu melangkah satu langkah ke depan itu namanya bisa mengukur dengan menggunakan langkah. Kemudian yang terakhir ada hasta. Nah, apa itu hasta? Satuan hasta itu adalah kalau kita mengukur dari ujung jari sampai ujung siku. Nah, dari ujung siku kita sampai ujung jari. Itu namanya satuan hasta. Nah, jadi itu tadi adalah satuan ukur tidak baku ya anak-anak. Yang pertama tadi ada depa, jengkal, menggunakan langkah, dan menggunakan satuan hasta. Kenapa dia dikatakan tidak baku, Miss? Nah, dia dikatakan tidak baku karena tidak semua ukurannya bisa sama. Bisa jadi satu depa Miss Eka itu berbeda dengan satu depa dari Elo misalnya, atau dari Ceci. Jadi kan setiap anak beda-beda tingginya, besar badannya. Maka kalau kita mengukur dengan satuan-satuan tersebut, tidak semua ukurannya sama. Itulah sebabnya kenapa dia dinamakan dengan satuan ukur tidak baku. Paham ya anak-anak? Oke, sekarang ada alat ukur panjang baku. Nah, yang tadi alat ukur panjang tidak baku kan anak-anak, karena ukurannya tidak sama. Nah, jadi kalau sudah katanya alat ukur panjang baku, artinya semua alat ini memiliki panjang yang sama atau ada angka di dalam pengukurannya. Nah, jadi di gambar yang Miss Eka berikan ini adalah contoh alat ukur panjang baku. Nah, satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional anak-anak. Misalnya untuk mengukur panjang, satuan internasionalnya adalah meter. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur satuan panjang itu misalnya ada penggaris atau meteran. Nah, anak-anak boleh tuliskan nanti pengertian alat ukur panjang baku dan alat ukur panjang tidak baku ya di catatannya. Remember, setiap ada bagian yang penting dalam video ini, anak-anak harus tetap mencatatkannya di buku catatan, and don't forget to write the day and the date also. Nah, kita lihat di sini ada bermacam-macam alat ukur panjang baku anak-anak. Ada penggaris, terus ada meteran, ya kan? Nah, sekarang pertama, Miss Eka akan bahas ada penggaris atau mistar. Nah, penggaris atau mistar itu menggunakan satuan cm atau dibacanya sentimeter. Digunakan untuk mengukur buku, pensil, penghapus, tempat pensil, daun, panjang jari, meja, kursi, figura foto, dan lain-lain. Jadi, anak-anak biasa menggunakan penggaris dalam kehidupan sehari-hari dan di kelas ya kan anak-anak? The second one ada meteran pita. Nah, ini biasanya digunakan sama penjahit. Nah, meteran pita itu menggunakan satuan sentimeter juga anak-anak Miss. Digunakan untuk mengukur kain bahan baju. Biasanya digunakan oleh penjahit. Nah, kalian pernah nggak diajak mama untuk menjahit baju? Pasti semua tukang jahit menggunakan meteran ini untuk mengukur badan kalian, ya kan? Lalu ada meteran gulung atau roll meter. Nah, meteran gulung atau meteran tukang. Nah, ini menggunakan satuan sentimeter dan ada juga yang menggunakan satuan meter anak-anak. Kegunaannya untuk mengukur panjang tanah, pintu, meja, papan tulis, kursi, dan juga tinggi badan. Biasanya meteran ini digunakan oleh bapak-bapak tukang bangunan nih. Kemudian ada jangka sorong. Nah, mungkin ini yang jarang anak-anak lihat ya. Ini namanya jangka sorong anak-anak Miss. Nah, jangka sorong itu menggunakan satuan sentimeter dan juga milimeter. Digunakan untuk mengukur benda berbentuk lingkaran seperti cincin, mur, lingkar, jari, kemudian pensil dan juga kelereng. Jadi ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang benda-benda yang berbentuknya lingkaran atau bulat nih. Nah, jadi itu tadi beberapa contoh alat pengukur panjang. Nah, Bu, apa nama satuan pada penggaris? Beni lupa nama satuannya. Nah,
jadi Ibu menjawab satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter. Nah, sentimeter itu disingkat cm. Jadi anak-anak harus ingat sentimeter. cm atau tulisan cm yang ada pada penggaris itu namanya sentimeter. Nah, Beni bertanya lagi, bagaimana cara menggunakannya, Bu? Coba kita lihat. Cara menggunakannya adalah sebagai berikut, Beni. Ukur benda mulai dari angka 0. Angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda. Terima kasih, Bu, kata Beni. Nah, jadi anak-anak ambil penggarisnya, lihat di situ ada angka 0 kan? Jadi cara ukurnya anak-anak lihat dari angka 0-nya dan harus lurus. Nah, kamu sudah dapat mengukur panjang benda di sekitarmu. Perhatikan benda berikut, pilihlah benda yang dapat diukur dengan penggaris. Berikan tanda centang pada gambar berikut. Yuk, buka bukunya halaman 9. Naikkan telunjuknya. Number 1, kotak tisu. Tentu saja bisa diukur dengan penggaris. Number 2, ada pintu. Apakah pintu bisa diukur dengan penggaris, anak-anak? Tentu saja. Oke, meja juga bisa kita ukur dengan menggunakan penggaris. Kalau tangga bisa nggak, anak-anak? Tanda tidak bisa ya, tapi bingkai foto bisa. Kemudian ada akuarium juga bisa kita ukur dengan menggunakan penggaris, sementara sisanya tidak bisa. Nah, masih ingat nggak anak-anak lagu Pelangi-Pelangi? Nah, jadi coba kalian nyanyikan lagu Pelangi-Pelangi yang ada di halaman 10 ya kan? Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Nah, anak-anak Miss semua pasti sudah tahu cara menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi. Nah, jadi lagu Pelangi-Pelangi ini anak-anak ciptaan Bapak Ate Mahmud. Oke. Nah, coba anak-anak lihat, tahukah kamu tekanan nada? Nah, jadi kita sudah belajar tekanan nada ya waktu di semester 1 yang lalu. Tekanan nada pada lagu ada 2, yaitu nada kuat dan nada lemah. Jadi ada tanda panah ke sebelah kiri artinya nada kuat dan tanda panah ke sebelah kanan artinya nada lemah nih anak-anak. Oke, nah lagu bisa dinyanyikan dengan panjang dan pendek, itu juga sudah kita pelajari ya. Coba perhatikan lagu Pelangi-Pelanginya. Nah, jadi di situ lagu Pelangi-Pelanginya sudah Miss Eka garisi dengan garis biru dan juga garis merah. Nah, yang digunakan dengan garis merah itu artinya bunyinya panjang, sementara yang menggunakan garis biru itu artinya bunyinya pendek. Contohnya, pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang tinggi, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Nah, jadi yang garis biru tadi bunyinya pendek dan yang garis merah itu bunyinya panjang. Oke. Nah, anak-anak, jadi itu tadi tentang pembelajaran 1 kita. Anak-anak boleh istirahat sebentar dan kita akan lanjut ke pembelajaran kedua.